warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita bernyanyi bersama-sama ya. Semua sudah tahu kan lagu Maju Tak Gentar? Sudah, Bu. Baik, ayo kita nyanyi sama-sama. Jadi kok bener-bener ini? Apa tahu ya? Maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, hati tak diserah. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, maju menyerang, majulah menang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Oh, bagus semuanya ya, masuk semua. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk Indonesiaku. Tapi sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama menelaah kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta mengidentifikasi kekayaan alamnya. Yang kedua, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya dan merefleksinya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembelajarannya. Anak-anak, kalau kalian pergi ke suatu daerah yang belum pernah kalian datangi sebelumnya, bagaimana cara kalian menemukan jalannya menuju daerah tersebut? Menggunakan Maps, Bu. Iya, menggunakan Google Maps. Lalu di dalam Google Maps itu kan ada nama-nama daerahnya ya, misalnya Surabaya, Mojokerto, Jombang, Tulungagung, dan lain-lain. Nah, di dalam Google Maps tersebut juga ada warnanya. Ada warna apa saja? Hijau dan biru. Iya, hijau dan biru. Untuk warna biru itu adalah wilayah perairan dan untuk wilayah hijau adalah wilayah daratan. Nah, selanjutnya Ibu mau menampilkan video tentang bagaimana bentuk Indonesia. Kalian simak baik-baik ya videonya. Iya, Bu. Hai anak-anak, selamat datang di channel tempat-tempat lain di muka bumi ini. Banyak Indonesia hingga bentuk tempat-tempat lain di muka Nah, kelihatan kan? Banyak Kelihatan, informasi Bu. yang bisa kalian dapatkan melalui sebuah peta. Yuk kita pelajari bersama informasi apa sajakah itu. Anak-anak, perhatikan gambar peta Provinsi Nusa Tenggara Barat berikut ini. Pada gambar peta tersebut, ada informasi-informasi umum yang biasanya tercantum dalam sebuah peta. Judul peta. Dalam setiap peta, perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta. Arah mata angin, sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Skala, perbandingan, ukuran, besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam peta di atas, tertulis skala 1/425.000. Artinya, setiap 1 cm dalam peta mewakili 425.000 cm atau 4,25 km pada kondisi aslinya. Legenda, menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta atau bisa juga pada gambar lainnya. Peta sisipan, peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Pada contoh peta di atas,
Disisipkan peta kota maka Indonesia yang luas memiliki banyak sekali manfaat anak-anak. Di antaranya adalah sumber ikan dan makanan laut lainnya, tempat wisata laut atau wisata bahari, energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin, penghubung antar pulau, sumber daya lepas pantai seperti minyak bumi dan gas bumi, sumber garam, dan sumber ilmu dan penelitian di bidang kelautan. Anak-anak, negara kita adalah negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Dengan wilayah daratan yang luas, penduduk di negara agraris dapat mengolah tanah untuk dimanfaatkan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hasil bercocok tanam ini dapat dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ciri-ciri negara agraris diantaranya memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. Masyarakat memenuhi kebutuhan. Baik, nah dari video yang sudah Ibu tayangkan barusan, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, Ibu akan melanjutkan materi tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, karena Indonesia terdiri dari beberapa pulau, maka keanekaragaman alamnya pun juga berbeda. Salah satunya yaitu keanekaragaman flora dan fauna. Nah, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia ini itu terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama yaitu wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Tengah, dan wilayah Indonesia Timur. Nah, untuk wilayah Indonesia Barat itu wilayahnya ada Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Nah, wilayah bagian barat ini memiliki curah hujan yang sangat tinggi sehingga floranya beraneka ragam. Misalnya ada rotan, jati, hutan bakau, dan masih banyak lagi. Untuk faunanya ada mamalia yang memiliki karakteristik berbadan besar seperti gajah, badak, kerbau, banteng, dan lain-lain. Untuk primatanya yaitu ada bekantan, owa Jawa, dan orangutan. Reptilnya ada ular, kadal, biawak, buaya, dan lain sebagainya. Untuk burungnya ada burung hantu, burung elang, dan burung merak. Ikannya itu adalah ikan jenis air tawar seperti basut mahakam dan ikan arwana. Selanjutnya yaitu wilayah Indonesia bagian tengah. Wilayah Indonesia bagian tengah ini terdiri dari Sulawesi, NTT, dan Maluku. Nah, wilayah bagian tengah ini memiliki curah hujan yang rendah atau relatif kering sehingga membuat floranya didominasi oleh stepa tropis dan sabana seperti anggrek, cengkeh, cendana, dan pala. Untuk faunanya ada mamalia seperti anoa, babi rusa, dan monyet hitam. Reptilnya sama seperti wilayah barat tadi, ada buaya, biawak, dan ular. Burungnya yaitu ada burung maleo, kakak tua, dan burung muri. Nah, wilayah bagian timur ini yaitu wilayah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, semakin ke timur maka curah hujannya semakin sedikit, maka floranya seperti pohon sagu, mangrove, dan nipah. Untuk faunanya memiliki karakteristik tubuh yang tidak terlalu besar dan mamalianya berkantong seperti kanguru, kuskus, landa irian, dan lain-lain. Reptilnya yaitu ada kadal dan buaya. Burungnya ada cendrawasih, kasuari, dan nuri. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Baik, kita simpulkan saja ya pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita belajar apa tadi? Peta kekayaan alam. Oh iya, nah informasi apa saja yang ada pada peta? Ada judul peta, ada legenda, Bu. arah mata angin, ada skala, ada simbol,
ada legenda, ada peta sisipan, dan ada tata warna. Berarti ada 7. Iya, nah Indonesia tadi disebut juga sebagai negara maritim dan negara agraris. Negara maritim tadi itu adalah sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Sedangkan negara agraris adalah sebagian besar mata pencaharian rakyatnya yaitu bercocok tanam. Selanjutnya yaitu kekayaan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Tadi dibagi berapa wilayah? 3. Apa saja? Barat, Tengah, Timur. Pandai. Nah, semua sudah paham ya yang dipelajari hari ini? Sudah paham, Bu. Sudah paham? Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini dan sebelum berdoa, kita SBG terlebih dahulu ya. Nah, semua sudah siap? Ikuti gerakan ibu ya. Jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin A, yaitu elemen kekuatan dalam sesi micro teaching. Yang pertama, melibatkan penggunaan media dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, memberikan rangsangan berupa pertanyaan kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Untuk elemen kelemahan dalam sesi micro teaching, yang pertama, kurangnya berinteraksi dengan peserta didik. Yang kedua, guru belum maksimal dalam mengevaluasi peserta didik apakah sudah memahami materi atau belum. Poin B, teori psikologi yang diterapkan yaitu teori kognitif dari Jean Piaget. Teori ini mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan pembelajaran. Poin C, dalam pembelajaran ini, saya menggunakan metode contextual teacher learning yang mengaitkan materi dengan situasi yang nyata. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Poin D, dalam proses pembelajaran ini, guru berperan penting dalam kelas. Guru harus bisa berinteraksi dengan peserta didik supaya tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif dan dapat berpikir secara kritis.